laki-laki siapa yang nggak berangkat? Yati. Oke, sebentar. Yang perempuannya siapa, Teteh? Naima sama Eva. Oke. Ada 3 orang ya
Sudah selesai? Sudah. Oke, yang pertama ada siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan. Menurut yang sudah kalian baca, tadi siklus hidup hewan itu ada dua cara apa saja? Tolong sebutin. Hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis, ya. Jadi siklus hidup hewan itu ada dua, ya. Ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Kemudian yang bermetamorfosis itu dibagi lagi menjadi dua. Ada apa saja? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kita bagi lagi di sini, sayang. Yang bermetamorfosis itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Coba, teteh, ibu pengen tahu contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna itu ada apa saja, teh? Coba sebutkan. Yang bermetamorfosis sempurna. Kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan lebah, ya. Jadi itu ya contohnya di sini ada kupu-kupu, ada lalat, ada lebah dan lain-lain. Sekarang yang A. Yang hewan yang tidak, yang bermetamorfosis tidak sempurna apa aja, sayang? Contohnya belalang dan kecoa, ya. Yang tidak sempurna contohnya belalang dan kecoa, ya. Coba sampai sini perhatikan dulu contoh hewannya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna kan tadi kupu-kupu, ya, lalat, lebah. Kalau yang bermetamorfosis tidak sempurna ada belalang dan kecoa. Kira-kira yang membedakan di keduanya apa? Kalau yang bermetamorfosis sempurna biasanya melalui tahap apa? Pupa atau kepompong. Nah, sayang, jadi kalau kupu-kupu, lebah itu dia melalui tahap kepompong, ya. Ada pupanya atau kepompong. Coba dilihat di buku, di situ di halaman 59 itu ada gambarnya, ya. Di situ ada gambar metamorfosis pada kupu-kupu. Coba dilihat dari telur, kemudian berubah menjadi apa? Larva. Menjadi larva, terus kemudian jadi pupa atau kepompong, terus kupu-kupu, ya. Itu melalui tahap pupa, ya, atau kepompong. Sedangkan coba dilihat di halaman 60 yang bermetamorfosis tidak sempurna itu apa? Jadi dia ketika menetas, ya, ketika menetas dari telur itu udah langsung berwujud bentuknya. Misalkan nih belalang, ya. Ini contohnya tadi yang tidak bermetamorfosis tidak sempurna itu ada belalang, ya. Kalian tahu belalang? Nah, belalang itu ketika menetas dari telurnya, ya, dia itu akan langsung menjadi nimfa 1 atau belalang yang kecil. Nanti belalang remaja, belalang dewasa udah jadi belalang gede, ya. Berbeda dengan tadi kupu-kupu, ya. Dari kupu-kupu kan dari telur menjadi larva dulu, terus jadi pupa atau kepompong
Bisa dipahami tidak? Nah, coba sekarang ibu mau tanya. Perbedaan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna dan yang tidak bermetamorfosis. Apa perbedaannya? Tadi kan ibu menyampaikannya kalau yang tidak sempurna itu ya seperti ini ya, tidak mengalami perubahan ya. Tapi ternyata ada yang membedakan. Coba apa?
Ditulis di perwakilan salah satu ya. Oke, udah cukup 4 aja ya soalnya. Silakan didiskusikan. Silakan dikerjakan ya. Silakan didiskusikan. Masih ada waktu. Sudah selesai belum? Sudah. Silakan bisa dikumpulkan ke depan. Periksa dulu ya.
Ada enggak? Kalau misalkan sudah paham semua berarti udah. Dosen di sini ada lagi yang sudah mengerjakan ininya tentang hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik harus gimana? Oke, sudah semua? Terima kasih ya. Itu bagikan juga tadi buku diskusi kalian ya. Coba dilihat penilaian bukunya ya. Oke, Teteh. Setelah itu lihat tadi jawaban kalian ya ketika mengerjakan latihan dan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Ibu rasa sepertinya sudah pada bisa ya. Ya, kalau misalkan nanti masih bingung, boleh ibu buka lagi bukunya atau misalkan aku tanya ke ibu boleh ya. Tapi sejauh ini yang ibu lihat dari latihan, dari hasil latihan itu sudah bagus semua ya. Oke. Setelah pembelajaran ini, sayang, halo, hai. Setelah pembelajaran hari ini, coba ibu mau tanya, menurut kalian jadi pembelajaran hari ini tuh penting atau tidak? Penting ya, betul sekali. Kita jadi tahu hewan yang bermetamorfosis itu sempurna apa aja, yang bermetamorfosis tidak sempurna apa saja, dan bahkan hewan yang tidak bermetamorfosis ya. Setelah kita belajar ini, kita jadi tahu ya, kita jadi tahu. Kemudian untuk siklus tumbuhan juga kita tahu ternyata bukan hanya dari biji ya. Teteh, dengarkan ibu dulu ya. Setelah pembahasan kali ini, kita juga jadi tahu ternyata siklus tumbuhan itu bukan hanya dari biji, tapi tadi ada dari tunas juga ya. Dan kalian sendiri juga udah pernah melihatnya ya. Pernah melihat kalau kalau pohon pisang itu di bawahnya itu di sekitarnya, di sekelilingnya biasanya ada tumbuh tunas yang baru. Seperti itu ya. Ibu harap pembelajaran kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian, bisa menjadi bekal untuk kalian ya, agar nanti ketika ada ulangan atau ketika ada latihan tambahan dari ibu, kalian bisa mengerjakan ya, seperti itu ya. Oke, ibu cukupkan sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.